Silakan mic-nya Prof, diaktifkan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Yang pertama saya mau tanyakan, Pak, kan di situ dikatakan 63 JP, berarti 9 hari, berarti setiap hari itu berlangsung 7 jam. Satu. Yang kedua, yang saya mau tanyakan tentang pengistilahan tindak aksi. Kalau kami biasa-biasa saja wajar. Kalau misalnya Prof. Yahya mengatakan harus dirubah, saya tidak perlu karena di olahraga memang dibutuhkan namanya istilah itu tindak aksi. Apalagi lebih cenderung pada keterampilan. Yang ketiga, ini merupakan suatu ujian bagi peserta yang dimana dimulai dari eksplorasi dalam penentuan solusi kemarin itu ada eksplorasi terus alternatif solusi sampai pada solusi yang relevan berkesesuaian yang mengantar kepada mereka setelah analisis itu membuat perangkat pembelajaran. Nah, di perangkat pembelajaran itu saya melihat memang ada ada semacam perkembangan karena kita akan menemukan dalam penyusunan kurikulum nanti itu dia akan ditemukan kurikulum K13 dan dengan Merdeka Belajar. Nah, tetapi kita tidak perlu khawatir karena setelah saya pelajari antara dua kurikulum ini masih dominan kurikulum K13 yang dilakukan di sekolah-sekolah. Nah, hanya pengistilahan yang berbeda tapi muaranya nanti itu K3 Merdeka Belajar ada pada prinsipnya adalah ke kurikulum 13 itu. Nah, tentu di sini yang keempat saya mau perkuat bahwa apakah yang dilakukan oleh selama ini peserta setelah resolusi relevan sampai analisisnya itu akan terjadi ketetapan ataukah terjadi suatu perubahan karena nanti itu akan berubah setelah karena menjadi rumusan KD misalnya kompetensi dasar di situ dengan tujuan materi dan tujuannya dan materinya itu akan mewarnai bagaimana model salah satunya adalah model pembelajarannya nanti. Model pembelajarannya itu akan ada kemungkinan berubah setelah mereka tidak lalai pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, contohnya begini, pada pertemuan dia menjadikan sebagai model pembelajaran ada PBL, tapi ada kemungkinan berubah menjadi kooperatif setelah itu tidak dipelajari secara baik. Yang terakhir saya mau sampaikan bahwa proses yang terjadi di sini apa yang disampaikan Pak Faisal sudah baik dan semakin mempertajam dan membuat kemudahan kita untuk mengarahkan sebagai narasumber di dalam DPG. Terima kasih Pak Latri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Faisal. Baik, mengenai jam pelajaran tadi, Prof. Sebenarnya intinya itu kita punya kewajiban itu adalah 3 jam pelajaran untuk Pikon untuk setiap hari. Jadi bisa saja Pikon 3 jam di sesi pagi, berarti tuntaslah kewajiban kita. Itu minimal, Prof. Kalau mau sampai 4 jam ya disilakan. Atau bisa juga dan pada umumnya adalah kecenderungannya ada sesi pagi mungkin 1,5 jam, lalu dilanjutkan sesi sore 1,5 jam. Dengan catatan mahasiswa kita harus diingatkan bahwa mereka itu belajar beraktivitas mulai jam 8 sampai pukul 4 sore. Apakah kita hadir atau tidak hadir, apakah kita sedang sinkronos atau asinkronos, mahasiswa kita harus aktif terus-menerus. Saya kira itu, Prof. Yang berikutnya saya kira saran bagi kita semua. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Terima kasih juga, Pak. Mantap. Terima kasih. Silakan Ibu Martiningsih. Terima kasih banyak Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang ingin kami mohon penjelasan di sini untuk setiap kali menyusun dari 4 masalah yang terpilih, di sini
minimal 2 kali, untuk RPP minimal 2 kali pertemuan. Apakah dari setiap satu masalah itu dibuatnya baik itu RPP, media ajar, kemudian bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen penilaiannya itu masing-masing 2 set untuk setiap satu masalah yang terpilih, ataukah hanya untuk yang RPP-nya saja pada misalnya pada hari ke-24 dan 25 untuk materi terpilih yang masalah terpilih yang ke-1. Itu satu. Kemudian yang kedua, izin selain dari format yang diunduh oleh mahasiswa berdasarkan yang ada di LMS itu, untuk di RPP biasanya kami merujuk juga pada modul pedagogik desain pembelajaran inovatif. Nah, yang ingin kami tanyakan, biasanya ini maksudnya mungkin kayak sepele, tetapi biasanya mahasiswa menanyakan, Pak Dokter, jadi kami mohon penguatan. Itu untuk di materi, di RPP itu di materi, itu kalau di modul aja, di modul pedagogik, itu biasanya di situ diminta dituliskan materi remedial dan materi pengayaan. Nah, tetapi biasanya ada pengembangan itu mohon pencerahan. Apakah ditulis materi remedial dan pengembangan atau pengayaan, ataukah ditulis, tadi kan kami sudah menyimak poin-poinnya saja, nanti diuraikan di bahan ajar, ataukah dituliskan poin-poin terkait materi yang faktual, konseptual, dan prosedural. Kemudian yang berikutnya, di poin yang terakhir di RPP, yaitu pembelajaran. Kalau kami pembelajaran di situ kami menyimak tadi ada pembelajaran remedial dan pengayaan. Itu kalau kami cermati pada desain pembelajaran inovatif, itu dituliskan setelah adanya proses asesmen. Nah, tetapi kita kan harus mulai menulis pada saat menyusun RPP. Apakah berdasarkan analisa kita selama ini untuk poin pembelajaran itu, mana materi yang mudah atau bisa tercermati ataukah yang sulit begitu. Kemudian yang terakhir, untuk yang langkah ke-7, pada saat menyusun rencana evaluasi terhadap penilaian diri sendiri, apakah ada kemungkinan misalnya nanti kan dijadikan untuk assessment self evaluation, itu besar kemungkinan untuk proses secara pribadi formatnya, ataukah bisa nanti ada penyamaan dari setiap instrumen yang akan item-item yang ada di instrumen untuk rencana evaluasi terhadap penilaian pada saat PPL dari semua mahasiswa. Mungkin itu dulu untuk sementara Pak Dokter, mohon pencerahannya untuk optimalisasi kinerja kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Bu Martinisi. Yang pertama, saya kira benar bahwa satu perangkat atau satu rencana aksi itu adalah dikembangkan untuk 2 kali pertemuan. Nah, di sini kan ada 2 kemungkinan. Ada prodi tertentu, memang satu RPP di dalamnya itu tercantum di kegiatan pembelajarannya itu adalah kegiatan pembelajaran pertama dan kegiatan pembelajaran kedua. Itu bisa saja terjadi. Tetapi ada prodi tertentu, satu rencana aksi di mana memang dikembangkan 2 RPP. Jadi satu solusi, satu rencana aksi, 2 RPP. Misalnya di PGSD pada umumnya melakukan seperti itu. Nah, tetapi di prodi tertentu bisa saja cukup satu RPP ataukah satu perangkat di mana kegiatan 1 sampai sekian itu pertemuan pertama. Kegiatan berikutnya adalah pertemuan kedua. Nah, yang ditanyakan, Ibu, bagaimana dengan instrumen lainnya? Mengenai media, mengenai bahan, mengenai LKPD, dan instrumen penilaian. Nah, itu tergantung. Bisa saja, contohnya media.
Kalau yang diterangkan tentang peredaran darah di pertemuan 1, lalu pertemuan 2 lanjutan peredaran darah, ya mungkin saja satu media. Tetapi bisa juga ya berkembang. Peredaran darah di awal itu ya mungkin ada media yang satu lalu dilanjutkan media yang lain. Jadi ini sangat bergantung atau berkaitan dengan materi. Ya, bisa saja LKPD sama. Ya, mungkin dilihat dari sisi kebutuhan. Bisa saja LKPD setiap pertemuan ada LKPD. Lalu pertemuan berikutnya juga ada LKPD. Tapi bisa jadi LKPD itu yang pertemuan kedua adalah lanjutan dari LKPD yang pertemuan sebelumnya. Jadi saya kira ini sangat relatif, Bapak Ibu, bisa dua-duanya muncul, semua instrumen itu, perangkat itu muncul, bisa juga satu. Ya, mengapa? Karena masih merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kemudian berkaitan dengan materi. Ya, saya kira intinya kita sesuaikan saja dengan format. Ya, kalaupun di modul pedagogik ada format-format tertentu dan sebagainya, maka untuk sementara kita latihlah mahasiswa kita mengembangkan perangkat sesuai dengan format yang kita berikan. Nah, contohnya seperti uraian materi, seperti yang Ibu katakan bahwa harus ada materi faktual, konseptual, prosedural, dan seterusnya. Saya pikir tidak perlulah sampai kita kita batasi ataukah berikan batasan-batasan bahwa tunjukkan atau tuliskan materi yang mana faktual, mana yang prosedural, mana yang konseptual. Nah, itu kan biasanya antara satu materi itu biasanya berbaur antara satu dengan yang lainnya. Malah kalau kita pilih-pilih seperti itu, materi itu biasanya menjadi tidak runtut. Karena ingat, materi ini kan bukan untuk mahasiswa, tetapi materi ini untuk dipelajari oleh siswa. Sehingga kalau kita pilih-pilih, itu malah siswa itu jadi bingung itu. Kok ada istilah faktual, prosedural, konseptual, dan sebagainya. Tetapi mahasiswa kita harus paham tentang itu. Silakan Pak Faisal, diaktifkan mic tak? Baik. Nah, selanjutnya mengenai remedial pengayaan, Bu. Apakah mahasiswa kita akan melakukan asesmen ataukah melakukan Ya, tentu idealnya itu memang pengayaan dan remedial ini adalah biasanya dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Itu idealnya kan. Tetapi ini sebagai bentuk latihan Bapak Ibu. Jadi paling tidak mahasiswa kita arahkan jika seandainya ada siswanya yang diremedi, maka kira-kira bentuk remedi apa yang akan diberikan. Seandainya ada yang akan diberikan pengayaan 2-3 orang, kira-kira bagaimana bentuk pengayaannya. Jadi ini sebenarnya hanya memperkirakan itu sebagai latihan. Karena untuk memberikan pengayaan, remedial dan pengayaan yang sesungguhnya, itu baru bisa kita lakukan setelah dilakukan penilaian lalu dianalisis. Oh, ini perlu diremedi. Oh, ini sudah bisa diberikan pengayaan. Seperti itu, Bu. Mengenai rencana evaluasi, ya intinya ini rencana evaluasi, ini adalah bisa dijadikan sebagai bahan refleksi untuk tahapan-tahapan berikutnya. Karena disinilah melalui instrumen yang dirancang oleh mahasiswa itu intinya nanti akan terungkap bahwa di mana permasalahan yang muncul, di mana kegagalannya, di mana kekurangannya, apa yang perlu diperbaiki, dan seterusnya. Itu bisa menjadi bahan refleksi dan merupakan bahan untuk rencana tindak lanjut bagi mahasiswa kita untuk hari-hari berikutnya.
Saya kira itu Ibu Martiningsih. Ya, terima kasih banyak Pak Dokter. Satu lagi izin, mohon maaf saya yang pertama itu saya menyambung dengan pertanyaan dari Pak Prof tadi, kan di 4 masalah. 4 masalah itu ada yang menggunakan model, ada menggunakan media. Nah, pertanyaan kami juga kayaknya nyambung. Kalau misalnya di pertemuan persatu pakai model, itu yang lain mengikut 4 item lain di dalam rancangan pembelajaran. Nah, kalau misalnya di setting yang kedua, hari ke-27 dan ke-28, itu topiknya itu terkait misalnya dengan media. Apakah modelnya masih pakai yang sama dengan yang tahap yang pertama di hari 25-26? Begitu, Pak Dokter. Maaf. Saya kira tidak seperti itu, Bu. Contohnya, solusi pertama model. Ya. Nah, tentu yang perlu menjadi perhatian, fokus mahasiswa kita adalah modelnya itu. Saya contohkan tadi, si A solusinya model, si B tentu kan pakai juga model dalam mengajar. Kebetulan modelnya sama. Yang mana membedakan? Ya, model yang dikembangkan oleh si A itu tentu harus lebih baik, lebih optimal, lebih inovatif dibandingkan dengan si B tadi, walaupun menggunakan model yang sama. Nah, bagaimana? Misalnya solusi kedua, media. Ya, tentu tidak harus model yang pertama tadi, karena persoalannya itu fokusnya pada media. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah menggunakan model? Tetap menggunakan model. Model yang mana? Boleh yang pertama, boleh yang lain. Tergantung dari karakteristik materi. Ya, jangan-jangan kalau model pertama dipaksakan kedua, tidak seperti itu juga. Tapi kalau cocok, apa salahnya? Silakan. Tapi kalau tidak cocok, ya tentu bisa memilih model yang lain. Bukan berarti karena ini menjadi solusi, maka itu harus terus sampai selesai model itu dipakai. Malah kalau saya ya, sebaiknya keempat solusi itu, kalau satu model misalnya solusi satu hanya model PBL, ya kedua janganlah PBL. Mungkin bisa mencoba model yang lain. Saya kira itu, Bu. Makasih. Terima kasih banyak Pak Dokter atas pencerahannya. Sukses selalu. Silakan Pak Alfian. Diaktifkan mic-nya. Pak Alfian. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nyalakan kamera karena jaringannya di sini agak bermasalah. Yang saya hormati Pak Kaprodi, yang saya hormati Pak Sawal dan teman-teman semua yang Pak Sawal, Pak Faisal, Pak Latri dan teman-teman semua yang ada di dalam room ini. Ada 2 poin yang mau saya perjelas sebenarnya. Yang pertama, tadi melihat di paparan Pak Dr. Faisal, saya sepintas melihat RPP yang dikembangkan itu adalah RPP yang berbasis pemecahan masalah dan berbasis proyek. Kalau saya tidak salah lihat tadi. Yang saya ingin perjelas adalah apakah memungkinkan mahasiswa ini mengembangkan kalau pembahasannya adalah berbasis masalah, berarti kita pasti berkesimpulan bahwa model yang akan digunakan mahasiswa nanti itu adalah PBL. Kemudian kalau berbasis proyek, berarti model yang digunakan nanti oleh mahasiswa itu adalah PBL. Nah, sementara berdasarkan dari analisis masalah yang dilakukan oleh mahasiswa ini kan nanti masalahnya bisa beraneka ragam ya. Ada yang terkait dengan minat, ada yang terkait dengan misalnya kemampuan membaca pemahamannya atau kemampuan yang lain yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh PBL dan PJBL tadi. Ya, sebagai contoh misalnya anak tidak berminat dalam pembelajaran, tentu kalau dikasih PBL maka semakin tidak berminatlah dia. Ataukah dikasih PJBL ya bisa-bisa kabur dari pembelajaran, tidak termotivasi belajar, dikasih model yang ya, mungkin bagi dia sulit. Tapi beda mungkin kalau dikasih model misalnya role playing kah atau yang lain yang ada nuansa-nuansa bermainnya, tapi itu mungkin ya tidak masuk dalam kategori pemecahan masalah atau berbasis proyek. Jadi pertanyaannya apakah memungkinkan kita menggunakan model yang lain, yang penting ada kajian literaturnya seperti itu. Dan yang terpenting adalah bisa menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, untuk mungkin ini pertanyaannya khusus untuk di
saya ya, karena kemarin itu di kategori 1, saya terpikir nanti sementara proses berjalan baru saya, aduh, kenapa saya tidak bertanya dari awal gitu. Yang saya mau tanyakan adalah, ini kan kami di guru kelas itu kan tidak ada spesifikasi atau spesialisasi, dia guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai seterusnya jadi guru akan di guru kelas 1 terus. Nah, kemudian di identifikasi masalah yang dilakukan oleh mahasiswa kemarin itu kan mereka melihatnya masalah itu dari sudut pandang di kelasnya. Misalnya mahasiswa ini dia di kelas 1, ketika identifikasi masalah, dia akan melihat masalah itu di kelas 1. Nah, sementara dalam pengembangan perangkat pembelajaran, otomatis kalau masalahnya itu dari kelas, dia melihat di kelas 1, berarti nanti asumsinya dia mengembangkan perangkat pembelajaran itu hanya untuk kelas 1 saja. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, apakah memungkinkan mahasiswa kita ini diarahkan dari 4 perangkat ini, bisa kita pakai metode misalnya 2 RPP di kelas awal, kemudian 2 di RPP di kelas tinggi, dan asumsi bahwa guru kelas itu ya harus menguasai semua jenjang kelas. Adapun persoalan masalahnya kan bisa nanti dilihat, misalnya masalah-masalah apa yang bisa dia bawa di kelas tinggi atau dan sebagainya. Saya kira seperti itu mungkin Pak Dokter, mungkin mohon pencerahan supaya kami tidak salah dalam mengambil Alfian, saya kira yang pertama itu Pak Alfian pasti paham. Jadi pertanyaannya ini sebenarnya untuk kita semua sebenarnya, karena Pak Alfian saya tahu bertugas pada PPG 2021, di mana pada PPG waktu itu memang ada satu ketetapan dalam panduan bahwa model yang harus dipakai oleh mahasiswa kita dalam menyusun perangkat dan melaksanakan PPL itu hanya 2, PBL dan PJBL. Nah, untuk kategori PPG 2022, baik kategori 1 maupun kategori 2, tidak seperti itu. Kalau Pak Alfian tadi menangkap ada istilah berbasis masalah atau proyek, itu mungkin hanya salah menafsirkan kalimat. Yang dimaksudkan berbasis masalah dan proyek itu adalah lahirnya RPP ini, ataukah munculnya pengembangan RPP itu bukan muncul begitu saja, tetapi melalui analisis proyek, melalui analisis berbasis masalah dan proyek itu yang dimaksud. Jadi tepatlah seperti harapan Pak Alfian bahwa apakah tidak memungkinkan menggunakan model lain? Sangat memungkinkan. Karena jika tidak, maka sia-sia eksplorasi alternatif solusi itu yang dikaji dari berbagai literatur. Di literatur mengatakan ternyata bukan PJBL, bukan juga PBL, tapi model yang lain. Makanya yang dimaksudkan pada kalimat itu, karena kalimat itu saya kutip langsung dari panduan, itu sebenarnya hanya mungkin kalimatnya memang tidak terlalu efektif, sehingga orang kalau keliru membacanya bisa menangkap bahwa RPP-nya nanti ini hanya 2 pilihan model, yaitu PBL dan PJBL. Bukan. Yang dimaksudkan PBL dan PJBL itu adalah proses sampai lahirnya sebuah RPP. Melalui apa? Berbasis masalah. Apakah tidak ada proyek? Banyak sekali proyek-proyek yang telah dilakukan oleh mahasiswa kita, telah dilahirkan, yang diunggah masuk ke dalam LMS. Seperti itu Pak Alfian. Nah, selanjutnya, yang kedua berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh mahasiswa, kemudian penentuan kelas nanti di mana dia kelas berapa yang dia rancang perangkatnya, dan di mana kelas berapa dia nanti PPL. Nah, kalau kita sebenarnya mengacu pada mulai LK1, LK 1.1, maka mahasiswa kita itu dianggap sebagai guru kelas.
Itu yang pertama. Sebagai guru kelas, maka tentu ini sedikit berbeda lagi dengan PPG 2021, di mana pada waktu itu kan belum ada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi masalah yang ketat seperti sekarang ini. Waktu itu memang sudah ada, tetapi itu kan belum seketat sekarang ini. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat LK demi LK, maka mahasiswa kita itu harusnya setia dalam tanda kutip pada kelas di mana dia melakukan identifikasi masalah. Sebagai contoh saja, saya guru kelas 1, mengidentifikasi masalah, semua persoalan berkaitan dengan permasalahan kelas 1. Tidak bisa membaca. Permasalahan tidak mampu melakukan perhitungan tingkat dasar misalnya. Lalu ada miskonsepsi materi tentang apa. Semua berkaitan dengan kelas-kelas 1. Nah, apakah saya akan paksakan bawa ke kelas tinggi? Itu pasti kita akan kesulitan. Bukan kesulitan itu. Mohon maaf, ada suara yang mengganggu. Ya. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Alfian tadi, kalau melihat sekali lagi ini adalah harus berbasis sesuai di mana dia mengidentifikasi kelas. Kecuali ya jika memang permasalahan yang kebetulan diangkat oleh peserta mahasiswa kita itu adalah masih persoalan umum, ya itu mungkinkan saja. Karena memang juga tidak ada penegasan di panduan dimanapun bahwa mahasiswa kita itu harus mengajar pada semua kelas, atau minimal kelas rendah dan kelas tinggi. Karena ini perlu hati-hati, karena ada permasalahan spesifik itu hanya ditemukan pada kelas-kelas tertentu. Misalnya kelas rendah atau kelas tinggi. Ini yang perlu kita pertimbangkan itu. Karena jika tidak juga kita benarkan mahasiswa, karena kita paksa inginkan, oh kamu juga harus kelas tinggi. Maka dia tentu yang harus dilakukan, dia harus mulai mengerjakan LK 1.1. Karena jika tidak, maka kembali lagi mahasiswa, oh ternyata bisa juga kita langsung saja. Nah, padahal apa gunanya kita latih mahasiswa mengerjakan LK demi LK ini secara runtut, supaya itu menjadi pembiasaan diri nanti setelah dia menjadi guru. Setelah dia mengajar, lakukan identifikasi masalah. Lalu cari kira-kira dari sekian identifikasi, lalu kira-kira apa yang menjadi masalah, lalu dia mencari akarnya, lalu mengeksplorasi penyebabnya, kemudian menentukan solusinya. Seperti itu yang kita harapkan dilakukan oleh mahasiswa kita nanti itu. Berdaur ulang terus-menerus seperti itu. Setiap sudah mengajar ada refleksi, dilakukan perbaikan. Nah, jika tiba-tiba kita, sekarang kok bikin solusi lah untuk kelas tinggi. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh kita sampaikan seperti itu karena berarti kita kembali memberikan sesuatu yang tidak baik kepada mahasiswa. Oh, ternyata bisa tunji Pak, langsung saja. Nah, berarti dianggaplah sia-sia LK yang mereka telah lakukan dengan begitu sulit karena mungkin belum menjadi pembiasaan bagi mereka. Berbeda dengan kita, Bapak Ibu dosen dan Pak Mong yang sering melakukan refleksi-refleksi. Ya, tetapi guru-guru kita, mahasiswa kita mungkin saja ini adalah sesuatu yang baru. Saya kira itu Pak Alfian. Makasih. Makasih Pak Faisal, saya kira sudah jelas sekali ya. Silakan Ibu Nur Hikmah. Silakan diaktifkan mic-nya. Aktifkan mic-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali bukan jilbab. Hai. Tahunya udah cantik yang tadi, jadi ganti lagi. Ya, silakan. Oke, gini Pak, pengalaman itu kan kita dianjurkan untuk HOTS, ya Pak ya. Apakah semua tujuan pembelajaran itu harus HOTS? Saya hanya ingin memastikan saja karena saya selalu menganjurkan sebaiknya kita HOTS ya.
Tetapi tak kala muncul contoh itu sebutkan, saya jadi agak bingung. Apakah memang rata-rata saya lihat contoh yang muncul itu pada saat saya paparkan, itu contohnya muncul sebutkan. Jadi dia lebih banyak loads. Mungkin kalau 1-2, saya mungkin diberi penjelasan bahwa kita harus komitmennya harus HOTS atau bisa di loads dan HOTS itu Pak. Terus saya kadang prihatin juga bahwa mereka menggunakan media itu video-video pembelajaran walaupun sebenarnya kita sudah ajar Pak ya. Pada saat misalnya kita berikan ini, saya berikan contoh-contoh gimana caranya buat video sederhana, kemudian ternyata yang mereka ambil itu video dari YouTube. Ya kan? Jadi kadang saya merasa guru ini tidak terlalu kreatif karena pada bisa bikin video sederhana menggunakan HP misalnya menjelaskan tentang pecahan dengan menggunakan air, gelas dan air. Tapi mereka tidak melakukan itu, malah mereka lebih senang saja ngambil di YouTube dan menyimpan linknya di PowerPoint. Kemudian yang ketiga, artefak. Adakah batas tahunnya itu artefaknya mahasiswa yang mereka bisa gunakan? Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lot HOTS. Kalau Ibu senangnya HOTS pasti ya. Ya Pak, saya suka sekali kalau HOTS. Ya, saya sudah tebak Bu. Jadi begini. Jangan milot. Nah, saya kira tidak bisa juga kita mengatakan bahwa semua rumusan tujuannya harus hot. Tidak mungkin juga. Karena ada standar KD itu. Standar KD itu kan misalnya dia memang standarnya KD itu dengan loss sudah cukup. Makanya untuk itulah kita mengenalkan di dalam merumuskan indikator itu ada indikator penunjang, ada indikator inti. Indikator inti itu yang selevel dengan KD. Lalu ada indikator pengayaan, pengembangan. Nah, itulah yang mungkin HOTS. Nah, jadi tidak bisa juga kita paksakan, tetapi perlu diingatkan jangan sampai dari sekian indikator, dari sekian tujuan itu sama sekali tidak ada HOTS. Nah, itu jangan. Upayakan kita arahkan mahasiswa bimbing, apakah tidak memungkinkan untuk KD ini kan memungkinkan Ibu tambahkan indikator atau tujuan yang HOTS. Ya, karena tidak mungkin juga bahwa semua indikator dan semua rumusan tujuan itu adalah HOTS. Tetapi paling tidak untuk setiap KD itu ada satulah indikator yang HOTS. Jadi misalnya KD 1 mungkin ada kalau 3 yang lots, kemudian tentu mungkin ada 1 atau 2 yang HOTS. Jangan juga kita paksakan karena adakah apa istilahnya ini level minimal atau apakah yang selevel dengan KD-nya itu. Ya, standar minimal. Standar minimal. Ada standar minimal itu. Kalau sudah tercapai itu maka sudahlah. Tetapi paling tidak walaupun ada standar minimal itu memungkinkan mahasiswa mengembangkan ataukah merumuskan indikator yang HOTS. Tetapi itu sudah merupakan indikator pengembangan ataukah indikator pengayaan sebenarnya. Jadi ya Ibu Hikmah pasti paham ini. Tidak tahu kenapa ditanyakan. Tidak, Pak. Kadang saya bingung terus terang. Saya kadang mau mengarahkan ini cocoknya di HOTS, tapi jadi terus terang saya kadang bingung itu, Pak. Dilema saya itu kalau ini. Saya senangnya HOTS, terus terang saya senangnya HOTS. Kalau itu saya karena sudah TK pun saya kasih HOTS. Karena kan sebenarnya kita saja meramu, mereka bisa membangun rumah dari misalnya kalau TK ya. Apalagi kalau SD, Pak. Yang ngambil lagi samannya bukan nilai samannya mereka menyebutkan. Tapi memang benar-benar dia sudah high order, iya. Itu Pak, dilema saya terus terang. Antara saya mau tegas, iya. Jadi paling tidak mungkin ada presentasinya ya. Di PGSD yang banyak banyak bercengkerama ataukah dengan guru SD itu sesuatu yang masih sulit sebenarnya. Makanya itulah pada saat penyusunan perumusan indikator, selalu kita arahkan. Coba cari, tidak adakah yang sesuai
rumusan indikatornya itu yang berkaitan dengan KD-nya itu yang berada pada level C4, C5. Biasanya kalau kita paksa-paksa itu, oh ya ada yang bisa saya temukan. Itu karena mereka tidak terbiasa pada umumnya. Tapi untuk angkatan kedua ini, saya kira harapan Ibu Hikmah, saya kira mudah-mudahan bisa dengan mudah terpenuhi, terutama kalau membimbing untuk mahasiswa PPG dari PGSD. Tetapi bagi Bapak dan Ibu yang membina guru SMP, SMA, saya kira tidak ada persoalan kalau berkaitan dengan rumusan indikator dan tujuan yang HOTS, lebih-lebih pada rumusan soalnya nanti. Jadi itu saja, Bu. Jadi tolong diingatkan, karena kalau Ibu biarkan misalnya bertugas di guru-guru SD, PGSD, maka yakinlah yang umum muncul itu adalah LOTS. Tetapi kalau Ibu ingatkan, tolonglah paksa-paksa diri sedikit lah. Jangan hanya standar minimalnya, tapi cobalah tambahkan standar yang lebih tinggi dari KD-nya itu, supaya bisa ada indikator rumusan tujuan yang HOTS, dan tentu saja memungkinkan nanti memunculkan soal yang HOTS dan proses pembelajarannya juga HOTS. Nah, seperti itu, Bu. Lalu yang kedua berkaitan dengan media. Ya, memang ini saya kira menjadi satu hal yang untuk sementara ini harus kita tidak bisa juga kita memaksakan bahwa mahasiswa itu harus mengembangkan video sederhana, yang penting karya sendiri. Itu mungkin masih sesuatu hal yang sangat sulit. Sehingga saya biasanya di awalnya itu ya cobalah buat animasi, kan gampang, Bu. Ya biasanya saya berikan tantang seperti itu. Tetapi di ujung-ujungnya susah, Pak. Lalu saya temukan di YouTube, ya sudahlah, apa boleh buat. Ya itu biasanya, Bu. Jadi memang dan tidak ada waktu rasanya juga kita untuk memberikan bimbingan khusus berkaitan dengan itu. Tapi sebenarnya kalau mereka mau, itu saya kira dalam waktu yang singkat bisa saja. Tetapi itu tadi pada umumnya mereka akan lari ke situ. Ya, di ujung-ujung itu setelah kita tantang mereka untuk mengembangkan sendiri, ya mereka pada umumnya masih diam. Tetapi setelah terdesak, ya sudah, larinya ke YouTube. Nah, inilah yang memang menjadi satu tantangan bagi kita. Saya belum tahu kira-kira apa kiatnya yang bisa dilakukan, terutama dalam waktu yang singkat, hanya 2 hari untuk mengembangkan perangkat ini. Lalu yang terakhir mengenai artefak. Kalau artefak saya, biasanya kalau untuk SD itu, batasannya cukup pada batasan semester itu. Jadi misalnya dia berada di semester, misalnya pertengahan semester genap, maka paling tidak awal semester genap itulah yang dijadikan rujukan untuk sebagai artefak. Nah, bagaimana kalau dia baru masuk atau naik kelas? Ya bisa saja semester yang sebelumnya, artefak sebelumnya itu yang dijadikan sebagai dasar. Dengan catatan ya tentu harus meminta kepada guru kelasnya yang sebelumnya. Itu karena saya juga belum menemukan rujukan, dan memang ternyata ada istilah itu model pembelajaran learning artefak. Ya, ternyata ada model pembelajaran seperti itu, tapi saya belum mengkaji lebih jauh berkaitan dengan itu, sehingga untuk sementara ya itu hanya pikiran saya, Bu Hikmah. Dasarnya tidak kuat bahwa itu hanya semester yang dijadikan rujukan. Mengenai tahunnya saya belum temukan. Mungkin Ibu Hikmah atau mungkin teman-teman lain yang ada yang menemukan bahwa ada batas, artefak itu ada batasnya. Ya, yang sementara yang paling ideal memungkinkan untuk jadikan sebagai bahan penilaian mengenai keberhasilan saya sebagai seorang guru, ya paling tidak kumpulan karya mahasiswa kita itu dalam kurun waktu semester yang sedang berjalan itu. Kecuali itu tadi, dia berada pada semester awal, maka apa boleh buat, dia harus mengambil dari semester yang sebelumnya. Saya kira itu, Bu Hikmah. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Iya, tapi untuk kategori 2 ini lumayan lah, Pak, karena mereka muda-muda, jadi malah menantang, minta dikasih ini, diperlihatkan gimana caranya.
buat video, buat komik live. Jadi mudah-mudahan untuk dia kategori dia ini banyak perubahan-perubahan dalam pengembangan medianya. Iya Bu, Gitu, Pak. ya itu harapan kita dan saya rasa benar itu apa yang Ibu katakan bahwa tampaknya kategori 2 ini memang ada perbedaan lah dengan yang sebelumnya yang banyak pasrah. Yang kedua ini agak agresif lah. Ya Pak, ya, agresif dan banyak dia minta. Ibu Hikmah lain lagi di kepalanya itu ya pasrah yang pertama maksudnya itu ya menerima saja. Tidak Ya. nanti Baik, kita Pak. tahu. Ya. Karena sudah jam 10, silakan Pak Samsudin. Silakan Pak Hai. Samsudin. Ya, oke, Pak. Ada Pak Haji Ya. Syamsud di Ngampung. Oke. Makasih Pak. Ini hanya mau mengklarifikasi di kategori 1 kemarin tentang rencana aksi 1 dan 2 itu kan tentang apakah bisa luring atau daring. Nah, ini mengklarifikasi saja Pak. 1 sampai 4 ini bisa luring semua RPP-nya atau daring semua atau memilih. Mungkin ini pencerahan saja Pak Faisal karena ini belum disinggung. Ya, silakan Pak. Makasih. Melihat kondisi sekarang, saya pikir ya diwajibkan saja luring Pak. Kalaupun nanti ada kondisi tertentu darurat tiba-tiba ya apa boleh buat, kita minta mereka untuk mengembangkan darinya. Tetapi untuk sementara sekali lagi waktunya 2 hari Pak. Saya pun tidak mampu sebenarnya. Disuruh membuat perangkat 2 kali pertemuan untuk 2 hari itu. Seandainya hanya RPP bisa saja. Jadi cukup kita wajibkan mahasiswa kita untuk mengembangkan perangkat luring. Ya, atau tatap muka biasa. Nah, kalaupun ada yang sanggup mengantisipasi dengan menyiapkan perangkat daringnya ya disilakan. Tapi saya kira itu suatu hal yang sangat sulit itu. Ya, saya kira itu Pak Haji. Ya, makasih Silakan Pak. Pak Asran, diaktifkan mic-nya Pak Asran. Aktifkan mic Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Mungkin saya di sini minta penguatan tentang rencana aksi nanti di angkatan kedua ini karena kalau tidak salah melihat daripada penjelasan dari Prof tadi itu ada 8 produk nanti akan dibuat oleh mahasiswa. Jadi mungkin di sini minta penguatan Prof. Apakah dalam 1 RPP itu kedua kali pertemuan itu apakah berbeda KD? 1 mungkin KD di pertemuan pertama, Kang ini ada 2 Prof dalam 1 pembuatan RPP, apakah KDB A lalu di pertemuan kedua KDB? Berikut, apakah di KD ini bisa diajarkan pengetahuannya lalu di pertemuan keduanya adalah keterampilannya? Yang berikut, di KD kami ini Prof di olahraga memang unik karena contoh di permainan bola besar itu KD ada di dalamnya sub KD, malah ada sampai 3 kali Prof untuk pertemuan. Nah, ini saya minta penguatan Prof. Apakah di ketiga apa KD ini mungkin di yang ada sub KD-nya di sini di permainan bola besar mungkin sepak bola kan di situ ada 3 kali Prof pertemuan. Apakah di pertemuan pertama mungkin menendang, pertemuan kedua adalah menahan. Jadi inilah Prof. Ya, saya minta penguatan karena kami ini biasa laksanakan di lapangan. Cuma di sini mau minta penguatan sehingga untuk penerapan nanti mendesain perangkat pembelajaran mahasiswa kita bisa terapkan. Terima kasih banyak Prof atas pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asran. Ya, berkaitan dengan KD. Ini sangat tergantung dengan program semester. Ya, jadi sangat tergantung dengan program semester. Di Probes, ya saya singkat saja, bisa saja ada 1 KD itu memang di program semesternya, di silabusnya dirancang 1 kali pertemuan, tapi juga ada yang dirancang 2 kali pertemuan karena keluasan materinya mungkin. Nah, bisa juga 1 kali pertemuan itu 1 KD. Nah, bisa juga benar apa yang disampaikan tadi oleh Pak Asran bahwa ternyata pengetahuan di pertemuan pertama, keterampilannya pada pertemuan kedua.
Tapi Makasih bisa juga banyak, Prof. terjadi untuk satu kali pertemuan dua KD sekaligus. Itu tergantung promes Prof. lagi yang ada di SD Ya. masing-masing. Saya Siap, kira Prof. begitu Pak Iya, makasih Saran. banyak Jadi, Prof atas pencerahannya Prof, atas penguatannya. Ya, Iya, kasih iya, banyak. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Silakan Pak Reski, diaktifkan mic-nya. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja saya hanya ingin penguatan Pak. Apakah memang dalam pikiran saya ini sesuai dengan apa yang saya pahami? Nah, ini terkait dengan misalkan masalah yang terpilih, misalkan motivasi. Apakah benar ketika saya menyuruh mahasiswa itu membuat instrumennya? Karena kan ini juga nanti mau dilihat apakah misalkan solusi yang dipilih ini mampu memecahkan masalah, sehingga saya mengarahkan untuk membuat instrumen terkait misalkan instrumen angket terkait motivasi ataukah minat ataukah pemahaman materi ataukah keaktifan, seperti itu. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Baik, Pak Reski, saya kira bisa saja. Bahkan saya contohkan tadi, saya contohkan satu instrumen khusus untuk siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun mau dibuat angket, tentu memang angketnya tidak sejelimet angket penelitian lah. Karena waktu dan kesempatan mahasiswa kita untuk mengembangkan itu juga perlu dipikirkan. Tetapi paling tidak, intinya mahasiswa kita paham sebenarnya bahwa kalau untuk melihat apakah ada progres berkaitan dengan motivasi, berkaitan dengan minat, mungkin ada angket sederhana yang bisa dikembangkan. Nah, itu akan lebih bagus Pak Reski kalau mahasiswa kita bisa arahkan ke seperti itu. Tadi saya contohkan ada lembar observasi, tetapi itu hanya berkaitan dengan keaktifan mahasiswa selama proses pembelajaran. Berkaitan dengan minat, berkaitan dengan motivasi, berkaitan dengan kegairahan, kan bisa saja mungkin memang dengan angket, bisa juga dengan lembar observasi. Ya disilakan saja. Hanya memang jangan dituntut untuk supaya mahasiswa kita mengembangkan angket tentang minat sama dengan angket dalam penelitian. Ya saya kira tidak sejauh itulah. Mungkin cukup angket sederhana lah. Saya kira itu Pak Reski. Makasih. Iya, terima kasih Pak atas penguatannya Pak. Iya, terima kasih. Silakan Pak Andi Iksan. Pak Andi Iksan. Silakan Pak. Baik, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekretaris, kemudian narasumber juga ya. Saya cuma mau bertanya agar saya mungkin takutnya saya gagal paham Pak ya. Jadi saya ingin mempertegas atau diberi apakah sudah benar maksud saya ini ya. Jadi kan tadi ada tentang rencana evaluasi. Rencana evaluasi itu kan ditujukan kepada bagaimana mengevaluasi mahasiswa yang sedang melakukan aksi untuk dijadikan nanti bahan refleksi pada pembelajaran berikutnya. Pertanyaan saya adalah apakah evaluasi untuk mahasiswa itu maksudnya adalah evaluasi berdasarkan masalah yang diaksikan sesuai solusi atau evaluasi secara keseluruhan pada proses belajar mengajar. Itu saja mungkin Pak narasumber. Karena kan ada 4 ini aksi, ya ada 4 aksi. Apakah itu tadi? Iya, silakan. Iya. Tentu saja tadi sudah waktu saya memberikan contoh, harapannya itu yang terbaik adalah evaluasi yang berkaitan dengan solusi yang mereka telah pilih itu. Itu berkaitan dengan itu. Misalnya, tetapi jangan dilupakan bahwa hal lain pun perlu diperhatikan. Karena di dalam proses pembelajaran itu, misalnya, dia solusinya adalah media. Jangan-jangan yang disorot betul-betul hanya media. Bagaimana dengan aktivitas saya lainnya? Jangan sampai mahasiswa kita berhasil di media,
Tapi bagaimana di kegiatan pendahuluan, bagaimana di penutup, bagaimana dengan interaksi siswanya? Jangan-jangan di situ malah gagal. Maka harapan saya ataukah yang terbaik itu sebenarnya adalah bisa mengcover secara umum tahapan proses pembelajaran, tetapi ada menekankan pada solusi yang mereka telah tetapkan sebelumnya itu. Jadi mungkin saja yang saya contohkan tadi, yang contoh pertama itu paling tidak semua aktivitas apapun sebenarnya itu bisa di-cover itu. Yang memilih media di situ sebenarnya ada beberapa butir yang berkaitan dengan media. Kecuali memang LKPD tidak banyak, tetapi juga ada beberapa butir. Nah, tinggal mungkin menambahkan atau mengembangkan berkaitan dengan LKPD. Jadi misalnya LKPD yang jadikan solusi, mungkin ditambah beberapa butir berkaitan dengan LKPD itu jika memang menggunakan instrumen berupa lembar observasi. Atau mungkin cara yang lain, bisa juga kita arahkan satu lembar observasi keterlaksanaan, lalu mungkin ada satu lembar khusus yang dipakai untuk melihat bagaimana keterlaksanaan dari solusi yang mereka telah tentukan sebelumnya. Ya, bisa seperti itu Pak Andi Ihsan. Ya, tampaknya ini dosen kita yang makasih Pak narasumber. Jelas, jelas. Paling setia itu. Sampai sekarang masih memakai baju kuning, baju oranye. Belum diganti bajunya. Silakan Pak Alimudin ya, karena ini sudah pukul 10. Kalau bisa singkat ya, silakan Pak Alimudin. Diaktifkan mic-nya. Pak Alimudin. Baramatin loh nih Pak Alimudin. Pak Alimudin. Baik, silakan Pak Farisal. Ada Pak Latri. Okay. Halo. Oke, silakan diaktifkan. Oke, saya di kendaraan Pak Latri jadi berhenti dulu. Oke, Pak Faisal. Ada dua hal yang saya ingin klarifikasi Pak. Yang pertama, tadi kita banyak berbicara tentang materi sebagai acuan di dalam suatu aksi. Nah, kalau saya Pak berpandangan bukan materi tapi kompetensi dasar. Di program semester itu ditetapkan kompetensi dasar itu berapa kali pertemuan. Jadi kalau misalnya ada kompetensi dasar yang cakupannya sangat luas, katakanlah 5 kali pertemuan, itu berarti dalam satu kompetensi dasar, mahasiswa kita melaksanakan dua setengah solusi ya. 2,5 solusi karena memang ditetapkan itu 5 kali pertemuan. Seperti itu yang pemahaman saya Pak. Yang kedua, saya memaknai bahwa pembelajaran HOTS atau pembelajaran yang mengintegrasikan HOTS tidak hanya dilihat dari indikator yang ditetapkan, tetapi juga termasuk proses pembelajarannya. Jadi pembelajaran yang berbasis HOTS itu adalah ditandai dengan LKPD yang dia bikin. Apakah LKPD itu mengajari anak-anak mengembangkan berpikirnya, atau mengajari anak-anak untuk mengingat, atau mentransfer langsung konsep. Termasuk di dalam memberi instruksi atau pertanyaan-pertanyaan guru dalam suatu proses. Ciri-cirinya adalah apakah guru ini di dalam pembelajarannya selalu bertanya mengapa, atau bagaimana jika begini. Kalau guru sudah melakukan aktivitas itu berarti sudah melakukan pembelajaran yang berbasis HOTS. Jadi tidak hanya satu ukuran saja di indikator itu. Karena indikator itu nanti diukur lewat soal evaluasi. Nah, mau pencerahan Pak Faisal. Terima kasih banyak. Baik, makasih. Yang pertama Pak, saya kira sudah tadi saya sampaikan. Oh, sudah Pak. Bahwa, maaf, saya tidak dengar di jalan. Ya, bahwa yang menjadi ukuran itu adalah keluasan, kedalaman KD. Ya. Dalam menentukan itu. Bisa saja bukan materi patok KD-nya. Itu tetapi acuannya dari mana? Dari program semester.
Ada tadi teman kita dari olahraga yang menanyakan itu. Itu Pak Alimuddin. Jadi kita sepakat. Yang kedua, ya saya kira benar juga bahwa selain indikator, tujuan, penilaian, ya tentu tidak kalah pentingnya itu adalah proses. Hanya tadi saya menjawab penekanannya pada indikator dan tujuan karena itu yang ditanyakan oleh Ibu Hikmah, yaitu berkaitan dengan rumusan tujuan, apakah harus semua HOTS atau bagaimana. Tetapi juga Pak Faisal, saya mengatakan bahwa bukan hanya indikator, bukan hanya tujuan, bukan hanya evaluasi, tetapi jika indikator ada HOTS di rumusan tujuan dan HOTS, maka tentu seharusnya di dalam kegiatan pembelajaran harus ada aktivitas yang HOTS, melatih kemampuan siswa berpikir tingkat tinggi. Baik, makasih Pak Alimuddin. Ya, makasih Pak Faisal. Menambahkan. Selamat jalan Pak. Semoga sampai di Iya Pak Faisal. Baik, terakhir ya, yang terakhir silakan Pak Farisal. Didahului dengan sebuah lagu. Silakan. Baik, terima kasih. Terakhir. Nggak bisa nyanyi, vokalisnya masih di studio, gitarisnya tadi Pandisan masih di studio, makanya belum ganti baju. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Faisal. Saya ingin review sedikit karena kemarin saya di LK21 itu masih terlibat dan malam ini memang saya pertama kali karena di kategori 1 kemarin tidak terlibat sampai di sini. Di Pak Asran tadi mengatakan bahwa unik pembelajarannya olahraga. Olahraga itu unik. Kedengaran klaksonnya bela Pak Alimuddin. Oke, sudah. Iya, sebenarnya saya tidak pernah melihat karena tadi ada yang mempermasalahkan mengenai metode dan model, yang mungkin pendekatan model dan metodenya nanti misalnya ada yang bertentangan ataukah media yang bertentangan dengan model yang diterapkan. Setahu saya itu model kan secara strategik merupakan sebuah rancangan besar dari sebuah proses pembelajaran. Dan strategi metode itu adalah pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran secara spesifik di dalamnya. Nah, sehingga mungkin di dalam penerapan model, kalau bagi saya, kalau misalnya di Penja sendiri, itu kan kita pendekatan personalisasi sering digunakan oleh guru Penjas. Kenapa? Karena guru Penjas itu memang dituntut untuk melihat potensi langsung dari siswa secara man-to-man, secara personal. Satu orang dinilai, setiap satu orang beda dengan mata pelajaran yang lain mungkin. Sehingga sebenarnya tanpa sebelum misalnya problem based learning ini ada, sebenarnya di Penjas itu sudah ada, sudah dilakukan itu karena memang semua yang dilakukan oleh siswa di dalam pembelajaran materi pembelajaran Penjas itu berdasarkan dari masalah. Dia disuruh melakukan servis bola voli misalnya karena masalahnya bagaimana dia bisa menemukan cara untuk memindahkan bola dari tangannya itu ke sisi lapangan lawan misalnya. Sehingga mungkin hanya persoalan penyusunan redaksional dari mahasiswa. Cuma hal yang ingin saya tanyakan di sini, Pak, ini kan kita di Penjas itu lebih kepada pendekatan motor learning, pendekatan motor learning, pembelajaran gerak. Sementara kemarin mulai dari penentuan masalah, kemudian eksplorasi alternatif solusi, malah ada mahasiswa yang memang mungkin sempat juga saya ingatkan karena kebanyakan mahasiswa di awal itu mempermasalahkan tentang kurangnya sarana dan prasarana. Nah, memang secara kasuistik memang problem basicnya di pembelajaran Penjas itu karena tidak semua sekolah itu memiliki infrastruktur sarana dan prasarana yang memadai. Contoh misalnya sekolah di kota tidak semua memiliki lapangan untuk melakukan beberapa aktivitas atau melakukan materi di pembelajaran Penjas itu yang bisa memadai. Contoh untuk melakukan
tolak peluru, lempar lembing misalnya, itu kan butuh lapangan yang luas. Sehingga mungkin banyak dari tawaran solusi yang ditawarkan oleh siswa kemarin itu berupa modifikasi peralatan. Nah, itu sudah menjadi salah satu mungkin modifikasi dari media pembelajaran. Nah, apakah hal tersebut, kalaupun misalnya menggunakan satu model pembelajaran, namun disisipi beberapa pendekatan strategi yang berbeda atau metode yang berbeda, saya kira itu tidak masalah. Cuma tadi yang saya mau tanggapi sedikit mengenai instrumen. Instrumen kalau misalnya Pak Faisal tadi mengatakan bahwa instrumen sederhana, saya kira tingkatan siswa untuk diberi instrumen itu saya kira mereka punya grade yang mungkin tidak bisa langsung menjawab pertanyaan jika diberikan instrumen secara langsung untuk diisi oleh mereka. Mungkin instrumen yang dimaksud di sini adalah berupa rubrik yang mungkin dilakukan oleh observer. Mohon maaf, mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Faisal karena saya telat masuk tadi juga lagi mobile, jadi mungkin sudah dijelaskan tadi mengenai rubrik tentang yang harus dimiliki oleh mahasiswa nanti, dan mereka harus memiliki beberapa observer misalnya dari teman sejawat atau siapa yang akan membantu untuk menceklis rubrik atau instrumen yang dimiliki ini untuk menilai proses yang dilakukan pada saat PPL misalnya nanti. Terima kasih, itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya Pak Fahrizal memperjelas ya apa yang sudah saya sampaikan mengenai model. Saya kira sudah tepat Pak, seperti itu. Lalu instrumen yang saya maksud sederhana ya sama dengan Pak Fahrizal sampaikan bahwa instrumen tak usah seribet instrumen kita pada saat melakukan penelitian itu, ya cukup sederhana saja. Apalagi kalau instrumen itu akan kita bagikan kepada siswa untuk melihat, misalnya yang terlanjur menjadikan minat itu sebagai masalah, ya tentu sebaiknya ya instrumen sederhana saja lah untuk siswa. Malah kemungkinan tidak tertutup kemungkinan instrumennya itu bukan tertulis. Bagaimana kalau kelas 1 misalnya? Mungkin saja dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sederhana. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran ini? Apakah kamu suka pelajaran ini dan sebagainya? Ya seperti itu. Saya kira Pak Fahrizal hanya mencerahkan apa yang sudah saya sampaikan, dan itu semakin memperdalam pemahaman kita aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan insya Allah mulai besok. Terima kasih Pak Fahrizal, makasih. Kasih banyak. Baik, terima kasih. Saya kira dengan selesainya Pak Fahrizal bertanya dan atau menyamakan persepsi, selesailah pertemuan kita penyamaan persepsi pada malam hari ini. Terima kasih untuk baik Bapak Instruktur maupun Guru Pamong yang telah berpartisipasi di dalam mengikuti penyamaan persepsi terkait dengan penyusunan perangkat, ya. Karena besok pagi kita akan bertugas, saya kira sudah hampir pukul 11 ya. Kita sudahi saja pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita menutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stopped. Data di mana Pak Fahrizal ini?